Assalamualaikum, selamat sore. Apa kabar kawan-kawan yang tergabung dalam perkumpulan petani lele Nusantara? Saya harap Anda sehat selalu dan tak kurang suatu apapun. Amin. Nah, kali ini yang akan saya bahas di konten video ini masalah kebangkrutan. Karena kenapa? Tak jarang bahwa petani lele itu tahun yang lalu kita lihat heboh. Wah, pembangunan kolamnya ya seperti proyek besar lah. Tiba-tiba setahun kemudian mati suri. Atau ya kalau mati suri masih mending, dalam artian masih ada bekasnya gitu. Nah ini bangkrut, artinya ludes, modalnya habis, yang kedua aset di kolamnya juga nol, tinggal air aja, artinya ya nggak ada yang tersisa lah. Nah itu kenapa terjadi? Baik, di sini coba di sini saya akan bercerita, artinya kenapa istilahnya petani lele tadi itu sampai mengalami hal demikian gitu. Dekatin lagi sini biar kedengaran suaranya. Artinya kenapa sampai ngalamin kebangkrutan. Nah, yang pertama ini khusus induk yang ini. Yang pertama, mereka itu nggak menghitung gitu, nggak menghitung dalam artian seperti ini. Berapa sih modal yang kubutuhkan untuk membuat kolam lele ini? Kira-kira mau berapa kolam yang mau saya buat? Itu satu. Nah, yang kedua, berapa gaji karyawan tiap bulannya? Nah, yang ketiga, berapa beban listrik, beban air, terus pengeluaran operasional kolam seperti probiotik, obat-obatan untuk ikan. Nah, itu berapa per bulannya? Lalu ini pelet, berapa penggunaan pelet? Nah, ini yang terakhir, ini yang wajib dihitung. Berapa total seluruh pengeluaran itu tiap bulan untuk operasional ini ya, di luar biaya investasi dalam pembuatan kolam, bedeng ataupun yang lainnya. Artinya berapa modal yang mesti dikeluarkan dalam membuat usaha ini berjalan. Nah, ini mesti bisa kita pilah antara modal investasi dan modal kerja. Nah, modal investasi itu meliputi apa aja, modal kerja meliputi apa aja. Nah, makanya bagi pemula-pemula ataupun yang ingin serius belajar menekunin usaha lele ini agar tidak mengalami kebangkrutan, bergabunglah di perkumpulan petani lele Nusantara. Nggak ada repotnya kok, Anda tinggal bergabung di situ. Nah, gitu. Lalu setelah Anda menghitung rasio-rasio biaya tadi, ini yang albino ini, bukan albino. Nah, setelah Anda merasiokan berapa kira-kira modal kerja yang Anda butuhkan selama sebulannya, lalu berapa target omset yang Anda mesti ciptakan per bulannya agar bisa menutupin biaya-biaya operasional tadi atau biaya-biaya modal kerja tadi yang meliputi gaji karyawan, lalu beban listrik. Kalau misalkan Anda sewa lahan, beban sewa. Nah, berapa gitu? Berapa omset yang Anda mesti buat? Misalkan gini, Anda mau buat omset 20 juta. Dari omset 20 juta tadi, berapa pengeluaran yang mesti Anda keluarkan tiap bulannya? Nah, di situ Anda mesti buat. Nah, makanya cari gurunya, belajar. Jangan istilahnya, gimana nanti sambil jalan aja. Nah, maksudnya gimana nanti sambil jalan aja, Anda udah buat itu kolamnya, lalu Anda sharing, komunikasi sesama peternak lele yang lain. Nah, itu boleh, jalanin aja. Tapi kalau misalkan dari awal jalanin aja, yang Anda bangkrut bro. Nggak jarang modal ratusan juta itu ya dalam setahun itu ludes. Seperti itu. Artinya berapa omset yang mesti kita buat, lalu omset yang kita buat tadi dikurangin biaya-biaya pokok tadi yang meliputi beban gaji, beban listrik, dan penyusutan investasi. Nah, berapa untung yang kita ambil dari situ? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda full dalam artian nggak ada kegiatan lain, Anda full dalam kegiatan usaha ini, nggak ada istilahnya usaha-usaha lain di samping usaha sampingan Anda,
full fokus usaha lele ini, hitung itu baik-baik. Artinya hitung detail, cari orang yang berpengalaman tentang itu. Jangan nanti Anda sudah jeburkan uangnya, tak tahunya dalam setahun kemudian itu uang Anda nggak kembali dan nggak berbekas. Nah seperti itu. Itu sarannya. Tapi pasti banyak yang bertanya nih, Pak, apa nggak bisa dibuatkan tulisannya atau dibuatkan rasionya gini? Nah, terlalu gampang. Misalkan kalau misalkan Anda nanti saya tampilkan di channel video ini biaya sekian, ini sekian, ini sekian, toh nanti juga Anda pasti bertanya. Ini saya sengaja saya buat konten video seperti ini biar nanti Anda kalau misalkan betul-betul serius ingin tahu seperti apa dalam merumuskan biaya-biaya tadi dan berapa target keuntungan yang kita dapat, bergabung di perkumpulan Lele Nusantara. Terserah Anda mau bina, wah itu mau promosi grup atau gimana, terserah. Artinya mana lebih bagus, Anda sakit-sakitan dari awal kesana kemari cari informasi, Anda gali semua, Anda kumpulkan, Anda olah, baru Anda kerjakan. Usaha itu nggak ada yang gampang bro, semua usaha ada resikonya. Baik tukang goreng di pinggir jalan sekalipun itu punya risiko. Jadi semua usaha itu punya resiko. Makanya sebelum Anda masuk ke usaha lele tadi, agar modal Anda ya nggak mengalami kebangkrutan di tahun berikutnya, hitung biaya-biaya ya, Anda mesti keluarkan tiap bulannya berapa, lalu berapa target omset yang mesti Anda ciptakan, lalu bagaimana cara mendapatkan itu. Oke, sampai di sini dulu. Lain waktu kita sambung. Selamat sore dan salam sukses.